Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa pada kesempatan pagi hari ini. Tema renungan pagi pada saat ini yaitu makna Natal yang sesungguhnya. Memasuki bulan Desember, kita sudah merasakan suasana Natal yang begitu luar biasa. Memang perayaan Natal saat sekarang ini sudah bersifat universal, sudah bersifat umum. Hampir seluruh dunia mereka ikut merayakan Natal. Baik itu orang Kristiani maupun bukan orang Kristiani. Dengan berbagai ornamen-ornamen Natal, hiasan-hiasan Natal, dengan lampu-lampu Natal yang begitu indah-indah. Kita dapati di berbagai tempat, di mal-mal, dimanapun berada. Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi makna Natal bagi orang-orang pada umumnya? Bagi orang non-Kristiani, mereka memaknai Natal, merayakan Natal ini, mereka dengan pesta, dengan makan dan minuman. Mereka merayakan Natal ini, mereka kemeriahan Natal hanya untuk daya tarik dalam dunia bisnisnya. Sehingga makna Natal bagi mereka hanya untuk mengambil satu keuntungan melalui momen Natal. Itulah yang banyak dilakukan oleh orang-orang non-Kristiani. Tetapi bagaimana dengan kita? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, mari kita kembali merenungkan mengenai makna Natal yang sesungguhnya. Apakah perayaan Natal hanya sekedar untuk makan dan minuman? Apakah perayaan Natal hanya untuk suatu kebiasaan, hanya suatu keharusan orang Kristen merayakan hari Natal? Di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru, ada 4 peristiwa besar yang oleh orang Kristen dirayakan dalam setiap tahunnya. Yang pertama yaitu kelahiran Yesus, yaitu Natal. Yang kedua kematian Yesus. Yang ketiga kebangkitan Yesus. Dan yang keempat kenaikan Yesus ke surga. 4 peristiwa penting ini, 4 peristiwa besar ini yang dirayakan oleh seluruh umat Kristiani di seluruh dunia. Tetapi semuanya itu tidak akan berarti kalau tidak ada kelahiran. Tanpa ada kelahiran, maka tidak ada peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi. Kelahiran Yesus yang kita rayakan, umat Kristiani rayakan setiap bulan Desember, yang disebut dengan Natal. Apa artinya Natal? Kita sering dengan istilah Natal. Apa artinya Natal? Istilah Natal ini berasal dari bahasa Latin yang artinya Dies Natalis atau hari lahir. Dalam bahasa Inggris, perayaan Natal disebut dengan Christmas. Jadi Natal adalah peristiwa kelahiran Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Mengapa Natal dirayakan setiap bulan Desember? Pada saat Maria mengandung, pada saat malaikat Tuhan menemui Maria dan mengatakan engkau Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Pada saat itu tercatat penanggalan 14 Nisan, yaitu penanggalan kalender Yahudi, yang sama dengan tanggal 25 Maret penanggalan Masehi. Sehingga kalau ditambah dengan 9 bulan, dimulai dari awal Maria mengandung, maka diperkirakan maka Yesus itu akan lahir di bulan Desember. Tetapi di sini bukan tanggal berapa Yesus lahir, bukan bulan apa Yesus lahir. Hal yang sangat penting di sini yaitu apa yang menjadi makna Natal yang sesungguhnya, yang setiap tahun kita rayakan. Makna Natal yang sesungguhnya yang pertama yaitu menggambarkan akan cinta kasih Tuhan Yesus kepada umat manusia. Manusia yang seharusnya kita mati karena menanggung dosa-dosa kita. Manusia karena sudah jatuh dalam dosa yang seharusnya kita mati. Tetapi Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal dan dia menebus dosa manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Bapak dan sekalian, inilah bukti cinta kasih Tuhan kepada umat manusia. Yesus dia rela mati bagi kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk kita, yang artinya cinta kasih Tuhan kepada manusia adalah cinta kasih yang tidak terbatas. Cinta kasih Tuhan kepada umat manusia, cinta kasih tanpa pamrih. Dia tidak mengharapkan akan balas budi dari kita, tetapi cinta kasih Tuhan, cinta kasih yang diberikan tanpa syarat. Cinta kasih Tuhan yaitu membuktikan bahwa Yesus rela mati pada saat kita masih dalam keadaan dosa. Artinya dia mau menerima kita apa adanya. Oleh karena itu, apa yang dapat kita balas atas cinta kasih Tuhan kepada kita? Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga harus membalas cinta kasih Tuhan, yaitu melalui apa? Kita harus membalas cinta kasih Tuhan. Tidak hanya sekedar kita pesta makan minum di hari Natal, tidak hanya sekedar kita merayakan Natal dengan meriah, tetapi mari kita balas cinta kasih Tuhan dengan kita yang terutama dalam kehidupan kita, yaitu kita mengasihi Tuhan dengan sekuat tenaga kita, mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita, dan kita mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Hal yang kedua, makna Natal yang sesungguhnya itu makna Natal memberikan sukacita bagi kita. Mengapa kita bersukacita? Karena di hari Natal mengingatkan bagi kita umat manusia bahwa Tuhan akan menyertai kita, bahwa Dia adalah Allah Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita dimanapun kita berada, dalam setiap kondisi apapun yang kita alami. Matius 1 ayat yang ke-23 kata bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kabar dari malaikat Tuhan kepada Yusuf dan Maria tentang kelahiran Yesus, dia bukan Tuhan yang jauh dari kita, tetapi Tuhan rindu ingin bersama-sama dengan kita. Tuhan rindu ingin bersama-sama dengan kita, dan Dia Tuhan yang akan menyertai kita dimanapun kita berada, dan Tuhan tahu persis apa menjadi kelemahan kita. Bapak dan sekalian, ada banyak orang yang kehilangan sukacita di masa-masa sekarang ini. Karena apa? Karena dia kehilangan akan damai sejahtera, karena ada tekanan dalam kehidupannya, karena ada masalah yang terasa tidak kunjung selesai, tidak kunjung berhenti, karena ada sakit penyakit. Dengan adanya pandemi COVID-19 saat sekarang ini, yang kapan akan berakhir tidak ada yang tahu, sehingga akan menghilangkan sukacita, akan menghilangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ada kecemasan, ada ketakutan, dan lain sebagainya. Sadarlah bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Manusia memiliki banyak sekali keterbatasan. Untuk itu kita membutuhkan Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Dia berjanji akan menyertai kita dimanapun kita berada. Dalam keadaan seperti apapun, Dia akan mau selalu bersama-sama dengan kita. Beberapa hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2020, dan kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Apa yang akan terjadi di hari esok, tidak ada yang tahu. Untuk itu mari kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita membutuhkan Tuhan, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Makna Natal adalah memberikan sukacita karena soal kehadiran. Kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan manusia. Kehadiran Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita, karena Dia yang akan mengakhiri segala masalah kita. Dia yang akan mengakhiri segala persoalan kita. Masalah apapun dalam hidup kita, Dia akan mengakhiri pada saat Dia hadir di dalam kehidupan kita. Di mana pada saat Allah hadir, ada mujizat terjadi. Di mana pada saat Allah hadir, ada suatu pertolongan. Dia akan memberikan kita jalan keluar.
Dia akan memberikan kita kedamaian melalui apapun masalah yang kita hadapi, melalui pekerjaan kita, melalui apapun yang kita kerjakan. Dia akan memberikan kita jalan keluar. Dia akan memberikan kita kemampuan untuk kita bisa melalui setiap apapun yang kita kerjakan. Mungkin di hari-hari ini kita merasa jauh daripada Tuhan. Di hari-hari ini setiap kita terasa hati kita merasa kosong. Di hari-hari ini kita merasa tidak ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Mari pada saat sekarang ini, karena ketidakhadiran Tuhan dalam hidup ini akan membawa kita hati ini merasa hampa. Karena ketidakhadiran dalam hidup kita ini akan membawa kita menjadi kosong. Hidup kita merasa tidak berarti. Hidup kita akan menjadi sulit untuk kita jalani. Oleh karena itu, undang Yesus masuk ke dalam hati kita. Karena kehadiran Tuhan akan membawa satu pengampunan dosa. Dia akan memberikan kita pengampunan dosa. Karena kehadiran Tuhan, Dia akan memberikan kita yang mengampuni segala dosa-dosa kita yang seharusnya kita mati karena dosa-dosa kita. Karena kita akan hukuman dosa yaitu maut. Tetapi dengan kehadiran Tuhan, Dia akan mengampuni segala dosa kita. Sehingga kita diangkat menjadi anak. Kita diangkat oleh Tuhan menjadi satu sahabat. Kita diangkat menjadi Tuhan. Tidak lagi masuk dalam keadaan dosa kita. Bahkan kita diangkat tidak menjadi seorang yang binasa. Kita memiliki hidup yang kekal. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, melalui kehadiran Tuhan ini akan membawa satu pengampunan dosa di dalam setiap kita yang percaya pada Dia. Kehadiran Tuhan akan mendatangkan satu perlindungan. Tuhan akan melindungi kita dalam setiap apapun yang kita lakukan, di dalam segala kejahatan, di dalam setiap tekanan yang dunia lakukan, dalam setiap pencobaan yang kita alami. Ada satu perlindungan Tuhan karena ada kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan akan mendatangkan rancangan yang terbaik bagi setiap kehidupan umat manusia. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, sukacita di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, makna Natal yang sesungguhnya yaitu apa? Yaitu wujud dari cinta kasih Tuhan kepada umat manusia. Dia akan menyelamatkan kita, asalkan apa kita mau percaya. Dan yang kedua, makna Natal akan memberikan sukacita, damai sejahtera yang kita alami pada saat ada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, undang Yesus masuk dalam hidup kita. Pada saat kita bersama-sama dengan Yesus, setiap apapun yang akan kita lakukan akan berhasil karena ada kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Amin. Tuhan Yesus memberkati.